Baik, sebelumnya di sini kami akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami tentang kasus 5 pada PT Pangan Makmur yang lanjutan. Kami dari kelompok 7, perkenalkan saya Weni Oktavira, dan rekan-rekan saya ada Amanda Ajeng Larasati, Naswadia, dan Narmira Salsabila. Nah, untuk PT Pangan Makmur yang lanjutan ini, untuk perhitungan unit ekuivalennya itu ada dua departemen, ada Departemen Pemanggangan dan juga Departemen Pengamasan. Untuk yang pertama itu, di departemen sebelumnya, itu persediaan awalnya tidak ada, sedangkan di periode berjalan itu ada 14.000 dan di persediaan akhirnya ada 3.000, sehingga menotalkan 17.000. Untuk bahan baku itu di persediaan awalnya juga tidak ada, pada periode berjalan juga tidak ada, persediaan terakhir tidak ada, jadi juga pada total tidak ada karena ini di soal itu bahan baku memang tidak ada keterangannya. Kemudian untuk tenaga kerja itu di persediaan awal ada 1.200, di periode berjalan itu ada 14.000 dan persediaan akhirnya 1.200 sehingga totalnya jadi 16.400. Sedangkan pada overhead itu di persediaan awal 1.200, periode berjalan 14.000, persediaan akhirnya 1.200 dan totalnya menjadi 16.400. Semua itu ada di soal ya, ada di keterangannya. Untuk Departemen Pengamasan sendiri, untuk di departemen sebelumnya, itu persediaan awalnya kosong, di periode berjalannya 13.800, persediaan akhirnya 4.000 dengan unit cacat sejumlah 200, sehingga totalnya 18.000. Sedangkan pada bahan baku itu persediaan awalnya ada 6.000, periode berjalannya sama 13.800, di persediaan akhir dan unit cacatnya itu tidak ada, jadi totalnya langsung 19.800. Dan untuk tenaga kerja dan overhead ini, persediaan awalnya juga sama 3.600 dengan periode berjalannya jadi 13.800, persediaan akhirnya 2.400, unit catatnya 120 dan totalnya sama 19.920. Nah, dari unit ekuivalen ini untuk pengerjaan selanjutnya. Oke, kemudian kita akan membuat laporan biaya produksinya untuk Departemen Pemanggangan di bulan April tahun 2016. Nah, jadi yang pertama itu ada persediaan awal sebanyak 4.000 unit dengan total penyelesaian untuk tenaga kerja dan overhead itu masing-masing 70%. Kemudian yang dimulai di periode ini sebanyak 18.000 sehingga total unit yang berada dalam proses itu sebanyak 22.000 dari penjumlahan persediaan awal dengan dimulai di periode ini. Kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung kemana atau diklasifikasikan unit-unit tadi. Nah, yang pertama itu ada ditransfer ke Departemen Pengemasan, itu sebanyak 18.000 unit. Kemudian di persediaan akhir ada 3.000 unit dengan persentase penyelesaian untuk tenaga kerja dan overhead itu masing-masing sebanyak 40%. Nah, kemudian ada unit yang hilang dalam proses itu sebanyak 1.000 sehingga totalnya sebanyak 22.000 yang ini sudah sesuai dengan perhitungan unit yang atas tadi yang sebanyak 22.000 tadi. Kemudian selanjutnya kita akan menghitung biaya dibebankan ke departemen dengan unit ekuivalennya. Nah, untuk total biaya yang ada di data ini itu sudah sesuai dengan soal yang ada di buku, sedangkan unit ekuivalen itu tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya. Jadi untuk persediaan awal itu kita menghitung produk yang belum selesai dari bulan lalu dan akan dihitung di bulan April ini. Nah, yang pertama ada biaya departemen sebelumnya sebanyak 26.460.000, kemudian ada tenaga kerja sebanyak 4.794.000 dan ada overhead sebanyak 14.260.000. Jadi total biaya yang di persediaan awal itu ada 45.514.000. Nah, sedangkan kemudian kita akan menghitung untuk total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, kalau di periode berjalan ini kita itu hanya menghitung biaya yang dikeluarkan khusus untuk di bulan April ini. Yang pertama ada biaya departemen sebelumnya itu sebanyak 128.520 unit dengan unit ekuivalennya sebanyak 17.000. Jadi biaya per unitnya ada 7.560
yang dihitung dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, kemudian yang selanjutnya kita akan menghitung tenaga kerjanya yaitu sebanyak 29.766.000 itu, lalu unit ekuivalennya ada 16.400, jadi biaya per unitnya itu sebesar 1.815. Lalu selanjutnya kita akan menghitung yang overhead dengan total biaya yang dikeluarkan itu sebanyak 89.216.000 dengan unit ekuivalennya sebesar 16.400. Jadi biaya per unit yang dikeluarkan itu sebanyak 5.440. Lalu total biaya yang ditambahkan selama periode berjalan itu jadinya sebesar 247.502 dari penjumlahan untuk biaya departemen sebelumnya, lalu ditambahkan dengan tenaga kerja dan overhead. Sedangkan total biaya yang dibebankan ke departemen itu sebesar 293.016.000 dari total persediaan yang di total biaya yang di persediaan awal itu ditambahkan dengan total biaya yang dibebankan selama periode berjalan. Nah, sedangkan di total biaya per unit itu sebesar 14.815 yang menandakan bahwa setiap unit ekuivalen itu dibiayai sebesar 14.815. Selanjutnya untuk biaya dipertanggungjawabkan ditransfer ke Departemen Pengemasan berupa persediaan awal dengan jumlah unit 4.000, maka total biayanya 45.514.000. Untuk biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan ada tenaga kerja dengan unit 4.000 dengan persentase penyelesaian sebesar 30%, maka unit ekuivalen didapat dari unit dikali dengan persentase penyelesaian menghasilkan 1.200 dengan biaya per unit 1.815, lalu dikali dengan unit ekuivalen 1.200 menghasilkan 2.178.000. Lalu overhead dengan 4.000 unit dengan persentase penyelesaian 30%, maka unit ekuivalennya 1.200, lalu biaya per unitnya 5.440. Biaya per unit dikali dengan unit ekuivalen menghasilkan 6.528.000. Lalu tenaga kerja dan overhead dijumlah menghasilkan 8.706.000. Lalu untuk dimulai dan diselesaikan di periode berjalan sebesar 14.000 unit dengan biaya per unit sebesar 14.815, maka total biayanya tidak sebesar 207.410.000 dihasilkan dari unit dikali dengan biaya per unitnya. Maka total biaya yang ditransfer ke Departemen Pengemasan sebesar 261.630.000. Lalu untuk barang dalam proses persediaan akhir, ada biaya departemen sebelumnya sebesar 3.000 unit dengan persentase penyelesaian 100%, maka unit ekuivalennya dari unit dikali dengan persentase penyelesaian menghasilkan 3.000 dengan biaya per unitnya sebesar 7.560. Lalu biaya per unit dikali dengan unit ekuivalen menghasilkan 22.680.000. Lalu selanjutnya ada tenaga kerja sebesar 3.000 unit dengan persentase penyelesaian 40%, maka unit ekuivalennya 1.200, lalu dikali dengan biaya per unit sebesar 1.815, menghasilkan 2.178.000. Lalu ada overhead sebesar 3.000 unit dengan persentase penyelesaian 40%, maka unit ekuivalennya sebesar 1.200, dikali dengan biaya per unit 5.440, menghasilkan 6 kerja dan overhead menghasilkan 31.386.000. Jadi total biaya dipertanggungjawabkan yaitu sebesar 293.016.000. Lalu untuk laporan biaya produksi untuk Departemen Pengemasan PT Pangan Makmur pada bulan April 2016 dengan schedule kuantitas berupa persediaan awal sebesar 6.000 dengan keterangan 40% selesai bagi tenaga kerja dan overhead. Lalu ada dan dimulai di periode ini sebesar 18.000, maka jumlahnya 24.000. Lalu
ada ditransfer ke persediaan barang jadi, ada persediaan akhir sebesar ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 19.800 dan persediaan akhir dengan persentase penyelesaian 60% untuk tenaga kerja dan overhead sebesar 4.000 dan rusak dalam proses sebesar 200, maka jumlahnya 24.000. Lalu untuk biaya dibebankan ke departemen, persediaan awal biaya departemen sebelumnya itu ada di soal untuk nilainya sebesar 85.410.000, tenaga kerja sebesar 7.190.400 dan overhead sebesar 10.909.200. Maka total biaya di persediaan awal sebesar 103.509.600. Selanjutnya kita ke biaya ditambahkan selama periode berjalan. Untuk yang pertama itu ada biaya departemen sebelumnya sebesar 261.630.000. Kemudian untuk bahan baku ini 151.192.800. Tenaga kerja 55.975.200 dan overhead 84.062.400. Sehingga untuk total biaya ditambahkan selama periode berjalan itu jadi 552.800, maksudnya 552.860.400 dengan total biaya dibebankan ke departemennya menjadi 656.370.000 dari yang tadi total biaya di persediaan awal 103.509.600 ditambah dengan yang total biaya ditambahkan selama periode berjalan 552.860.400. Nah, kemudian untuk unit ekuivalennya, biaya departemen sebelumnya itu ada 18.000, kemudian bahan baku 19.800, tenaga kerjanya 19.920, dan overhead 19.920. Nah, kemudian untuk biaya per unitnya, di sini didapatkan dari total biayanya dibagi dengan unit ekuivalen, sehingga untuk biaya departemen sebelumnya, ini 261.630.000 dibagi dengan 18.000 sama dengan 14.535. Dengan pola yang sama, bahan baku hasilnya 7.636, kemudian tenaga kerja 2.810, dan overhead ini 4.220 yang ditotalkan keseluruhannya jadi 29.201. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ada biaya dipertanggungjawabkan, di mana untuk ditransfer ke persediaan barang jadi, di sini ada persediaan awal dengan unit sebesar 6.000 dan total biayanya 103.509.600. Nah, kemudian ada biaya untuk menyelesaikan di periode berjalan. Di sini yang pertama ada bahan baku, unitnya sebanyak 6.000 dengan persentase penyelesaian 100%. Kemudian ada tenaga kerja, unitnya 6.000, persentase penyelesaiannya 60%. Dan overhead, unitnya juga 6.000 dengan persentase penyelesaian 60%. Nah, untuk unit ekuivalennya, di sini menggunakan rumus dari unitnya itu dikali dengan persentase penyelesaiannya. Sehingga untuk bahan baku, 6.000 kali 100% sama dengan 6.000, tenaga kerja 6.000 kali 60% sama dengan 3.600, dan overhead 6.000 kali 60% sama dengan 3.600. Untuk biaya per unitnya, di sini ini dari perhitungannya sebelumnya, untuk bahan baku itu ada 7.636, tenaga kerja 2.810, dan overhead 4.220. Kemudian untuk biaya yang unit ekuivalennya itu, ini didapat dari unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unitnya, sehingga untuk bahan baku ini 6.000 kali 7.636 sama dengan 45.816.000. Dengan pola yang sama, untuk tenaga kerja hasilnya 10.116.000 dan overhead 15.192.000. Sehingga biaya-biaya tersebut jika ditotalkan hasilnya menjadi 71.124.000. Kemudian
untuk dimulai dan diselesaikan di periode berjalan, unitnya itu sebanyak 13.800 dengan persentase penyelesaian 100% dan unit ekuivalen dari hasil perkalian tersebut 13.800 dan biaya per unitnya itu 29.201 dari hasil perhitungan yang tadi ada di atas. Nah, untuk total biayanya ini dari unitnya sebanyak 13.800 dikalikan dengan biaya per unitnya yang sebesar 29.201 sehingga menghasilkan angka 402.973.800. Nah, untuk total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi, ini hasilnya sebesar 577.607.400. Kemudian untuk barang cacatnya yang dibebankan ke overhead pabrik, di sini yang pertama di biaya departemen sebelumnya ada unit sebesar 200 dengan presentasi penyelesaian 100%, kemudian tenaga kerja unitnya juga 200 dengan presentasi penyelesaian 60%, dan overhead unitnya juga 200 dengan presentasi penyelesaian 60%. Nah, untuk unit ekuivalennya ini masih menggunakan rumus yang sama, yaitu untuk yang biaya departemen sebelumnya, unit 200 kalikan persen 200 kali 60% menjadi 120, dan overhead 200 kali 60% jadi 120. Untuk biaya per unit juga menggunakan rumus yang sama yang seperti di atas. Di sini hasil hitungannya untuk biaya departemen sebelumnya 14.535, kemudian tenaga kerjanya 2.810, dan juga overhead itu 4.220. Untuk biaya unit ekuivalennya juga masih menggunakan rumus yang sama, yaitu dari unit ekuivalen dikalikan biaya per unit, sehingga untuk biaya departemen sebelumnya hasilnya itu 2.907.000, kemudian tenaga kerja 337.200, dan overheadnya 506.400. Nah, biaya tersebut dijumlahkan hasilnya menjadi 3.750.600. Selanjutnya, itu untuk barang dalam proses persediaan akhir. Nah, unitnya itu untuk biaya departemen sebelumnya 4.000 dengan persentase penyelesaian 100%, kemudian tenaga kerja 4.000 dengan persentase penyelesaian 60%, dan overhead juga 4.000 dengan persentase penyelesaian 60%. Untuk unit ekuivalennya didapatkan dari rumus yang sama, sehingga menghasilkan biaya departemen sebelumnya unit ekuivalennya 4.000, tenaga kerja 2.000, dan overhead 2.000, tenaga kerja 2.400 dan overhead 2.400. Nah, untuk biaya per unitnya masih sama dengan perhitungan yang di atas. Hasilnya untuk biaya departemen sebelumnya itu 14.535, tenaga kerja 2.810, dan overhead 4.220. Kemudian untuk biaya unit ekuivalennya, ini didapat juga dari uh, unit ekuivalen kali biaya per unitnya, sehingga untuk biaya departemen sebelumnya, itu hasilnya sebesar 58.140.000, tenaga kerja 6.744.000, dan overhead 10.128.000. Kemudian biaya-biaya tersebut ditotalkan menjadi 75.012.000. Yang terakhir, untuk total biaya dipertanggungjawabkan, ini didapat dari yang pertama itu total biaya yang ditransfer ke persediaan barang jadi sebesar 577.607.400 ditambahkan dengan total biaya barang cacat yang dibebankan ke overhead pabrik sebesar 3.750.600, dan juga untuk total biaya barang dalam proses persediaan akhir sebesar 75.012.000, sehingga hasilnya itu sebesar 656.370.000. Nah, dari perhitungan tadi itu akan menjadikan ada tiga jurnal di sini. Untuk pada yang pertama itu ada barang dalam proses dari Departemen Pengemasan sendiri itu di debitnya sebesar 261.630.000 dengan yang di bagian kreditnya itu barang dalam proses dari Departemen Pemanggangan juga sama 261.630.000.
Selanjutnya untuk jurnal yang kedua itu ada di bagian debit itu ada tiga yaitu persediaan barang jadi sejumlah 577.607.400 di debit, persediaan barang cacat sebesar 1 juta, pengendali overhead pabrik sebesar 2.750.600. Sedangkan di bagian kredit ini ada barang dalam proses dari Departemen Pengemasan sebesar 581.358.000. Untuk jurnal yang ketiga itu ada kas dan persediaan barang cacat, di mana kas itu di bagian debit sebesar 1 juta dan persediaan barang cacat di bagian kredit sebesar 1 juta. Jadi totalnya itu ada 843.988.000. Nah, itu dia presentasi dari kelompok kami tentang pengerjaan tugas dari kasus 5 PT Pangan Makmur yang lanjutan metode Vivo. Cukup sekian, terima kasih. Apabila ada kekurangan dan kesalahan kata maupun perbuatan dari kami mohon maaf. Terima kasih.